Kemudian Andini, sakit. Aisyah, Alfia. Di layar depan ini ada 3 ekspresi, ya. Ada 3 ekspresi. Yang pertama itu sedih, ekspresi sedih. Kemudian yang kedua itu jatuh cinta, ya. Ada ekspresi seperti jatuh cinta. Kemudian yang ketiga senyum atau senang. Kira-kira dari ketiga ekspresi ini mana nih yang menggambarkan ekspresi kalian atau menggambarkan suasana hati kalian di sore hari ini? Kalau tidak ada yang bersedih, otomatis siap untuk mengikuti pelajaran di sore hari ini. Jadi Bu Amin punya ice breaking, ada ice breakingnya itu gini. Gajah itu kan kalau bentuknya besar, ya. Berarti kalau misalnya disimbolkan dengan gerakan kan gajah besar, ya. Kemudian semut itu kecil. Nah, cuma di sini Bu Amin ingin asah konsentrasi kalian. Jadi kalau Bu Amin sebutkan nama hewannya, kalian itu harus menyebutkan bentuknya sesuai dengan bentuknya, tapi gerakannya harus kebalikannya. Jadi contoh, gajah besar, tapi gerakannya gini. Semut kecil, tapi gerakannya gini. Bisa? Bisa. Coba Bu Amin tes. Gajah? Bisa. Jangan masih ada yang salah, ya. Semut? Bisa. Semut kecil, tapi gerakannya bisa. Ini berarti ada yang tidak konsentrasi, ya. Konsentrasinya harus ditumbuhkan lagi. Karena kira-kira siapa yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Ada yang ingat nggak materi kita sebelumnya itu apa? Ya, Revalin. Ya, Siti, silakan Siti. Ya Bu, benar. Kita belajar tentang SPT orang pribadi. Namun di pertemuan sebelumnya kita juga belajar sedikit tentang surat setoran pajak Bu. Namun kita masih belum belajar banyak kaitannya surat setoran pajak tersebut. Kemarin kita masih belum melakukan pengisian formulir SPT juga Bu. Sip, ya. Jadi memang benar kemarin itu kita belajarnya memang bentuk-bentuk surat dalam perpajakan kaitannya dengan SPT dan SSP. Cuma untuk SSP kemarin kita baru hitung-hitungannya, ya. Untuk aplikasi ke dalam formulirnya belum, ya. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini yaitu melanjutkan yang kemarin kaitannya dengan pengisian SSP ke dalam formulir SSP. Kemudian kita juga akan belajar tentang SKP. SKP yaitu surat ketetapan pajak. Kemudian kita juga akan belajar tentang STP atau surat tagihan pajak. Nah, di sini makanya tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menelaah bentuk-bentuk SSP, SKP dan juga STP. Kemudian yang kedua, Bu Amin harapkan kalian juga mampu melakukan pengisian formulir SSP, SKP dan juga STP. Kan diamati videonya dulu. Kira-kira nih setelah kalian melihat video tadi, mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh ya, Vina, silakan Vina. Saya tanyakan adalah tadi video menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak itu dibagi menjadi 4, ya. Salah satunya yaitu SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Bagaimana penjelasannya, Bu? Ya, Vina tanya kaitannya dengan surat ketetapan pajak kurang bayar. Bagaimana Bu penjelasannya? Nah, dari pertanyaan Vina nih, kira-kira siapa yang mau membantu menjawab? Silakan. Oke, Farah, ya, silakan Farah. SKPKB seperti yang diungkapkan Vino tadi, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Di mana surat ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak.
ternyata jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan aslinya, gitu ya. Dan hari ini Bu Amin ingin memberikan kalian soal, dari soal silakan kalian mencoba mengerjakan kaitannya soal ini, dikerjakan secara mandiri dulu. Silahkan dikerjakan, Bu Amin beri waktu sekitar 10 menit untuk soalnya. Silahkan dibaca, dipahami, kemudian silahkan ditulis di buku kalian masing-masing ya. Oke, Bu Amin lihat tadi kebanyakan sudah, ini ya, mayoritas sudah selesai. Karena sudah banyak yang selesai, kira-kira siapa yang mau maju ke depan untuk mengerjakan hasil pekerjaannya? Silakan. Oke, Siti. Berarti perhitungan sanksi dilakukan dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya SPP ya? Iya, betul sekali. Jadi pengakuannya seperti itu. Bu Amin harapkan kalian sudah punya bekal ya kaitannya dengan materi ini. Nah, untuk itu Bu Amin ingin membentuk kalian ke dalam 8 kelompok ya. Ke dalam 8 kelompok. Nah, bisa dilihat di situ juga sudah ada nama-nama kelompoknya. Silakan dilihat, kemudian silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, nah di LKPD itu ada soal ya, silakan kalian kerjakan, itu soal kasus ya. Ada 2 soal kasus, itu silakan kalian kerjakan semua bareng dengan kelompok kalian. Jadi silakan hadap-hadapan dengan kelompok kalian biar diskusinya juga lebih enak ya. Silakan dikerjakan, kemudian semuanya ikut bekerja sama tanpa terkecuali. Kemudian nanti setelah selesai mengerjakan atau setelah selesai diskusi, kalian bisa mempresentasikannya ke depan perwakilan kelompok ya. Kemudian kelompok yang tidak presentasi nanti bisa memberikan tanggapan atau komentar gitu ya. Kelompok mana yang mau maju ke depan untuk menyampaikan hasil pekerjaan diskusinya? Silakan, ayo. Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok lain mungkin kaitannya dengan pekerjaan yang sudah dipaparkan sama kelompok 1 ya? Kelompok 1 siapa? Kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Farah, silakan Farah. Gimana Farah? Pada soal ini, objek pajak adalah wajib pajak badan karena berupa perusahaan. Yang saya tanyakan nanti, pelaporan pajaknya untuk wajib pajak orang pribadi atau yang lainnya. Apakah formulir SPP-nya sama? Oke, izinkan saya menjawab. Iya, menurut kelompok kami, formulir yang digunakan bentuknya sama. Karena ini formulir sudah ditentukan dari pusat atau Dirjen Pajak. Kita beri aplaus untuk kelompok 1.
silakan. Jadi dari soal tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 UU KUP, jika hasil pemeriksaan terdapat pajak terutang kurang bayar, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga yang besarnya ditetapkan Menteri Keuangan. Besaran sanksi administrasi bunga dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12 bulan. Adapun tarif diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM 10/2021 penerbitan SKPKB karena pajak yang terutang atau kurang bayar. Akibat adanya pemeriksaan dikenai sanksi bunga 1,81%. Dari penjelasan inilah, maka kami menghitung sanksi administrasi bunga yang harus dibayar PT Maju Jaya adalah seperti yang tertulis di papan tulis ini sesuai dengan hasil diskusi kelompok kami. Iya, Dilva, silakan Dilva. Tanya apa Dilva? Saya dari kelompok 6 ingin menanggapi kebetulan kerjaan kelompok kami sama persis dengan kerjaan kelompok 2. Ya. Yang tadi yang digunakan adalah 1,81% sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM/10/2021 penerbitan SKPKB karena pajak yang terutang dan kurang bayar akibatnya adanya payment. Pada 2021 PT Maju Jaya mempunyai pajak terutang itu kan 200 juta ya? 200 juta. Nah, kemudian setelah ditelisik lagi ternyata pada Mei 22 itu berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkanlah yang namanya SKPKB itu tadi ya. Nah, ternyata ditelisik seharusnya itu pajak yang terutang itu adalah 250 juta gitu ya. Nah, makanya harus ada kaitannya dengan pembayaran, kaitannya dengan kekurangan yang diminta oleh Dirjen Pajak gitu kan. Jadi di situ rumusnya berarti 250 juta dikurangi dengan 200 juta. 250 juta dari mana? Dari nilai yang seharusnya disetorkan kan. Kemudian 200 juta kan sudah dibayarkan, maka mengurangi dari yang seharusnya dibayarkan. Nah, kemudian dikalikan 1,81% dikali 12 bulan. Kemudian kalau ada yang tanya 1,81% itu didapat dari mana? Didapat KM 1021 kaitannya dengan peraturan Menteri Keuangan. Gitu ya. Nah, mungkin dari sini ada yang kurang jelas atau mungkin mau bertanya lagi, silakan. Sudah cukup? Sudah jelas semuanya? Pekerjaannya mungkin ada yang berbeda? Sama, oke. Berarti kalian intinya secara keseluruhan sudah memahami ya kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Silakan duduk untuk perwakilan kelompok 2, kita beri aplaus yang meriah. Karena sudah mau tampil ya, karena mau tampil, mau mengerjakan itu saja sudah merupakan hal yang sangat positif karena tidak semua anak itu berani tampil ya. Jadi kalian sebagai anak akuntansi ini harus berani tampil karena kalian juga istilahnya kan nanti itu dicetak untuk siap terjun ke dunia kerja. Nah, kira-kira ini tadi kan sudah kita pelajari bersama ya. Tadi sudah ada belajar secara mandiri juga kan mengerjakan soal kasus, kemudian juga kita belajar kaitannya dengan soal lagi tapi kita berdiskusi bersama. Nah, kira-kira dari keseluruhan materi yang kita pelajari hari ini itu kesimpulannya apa sih? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oke, silakan. SSS buat lembar 5, di mana lembar 1 digunakan untuk arsip wajib pajak, lembar 2 digunakan untuk kantor pelayanan pajak, lembar 3 untuk laporan wajib pajak ke KPP, lembar 4 untuk arsip kantor penerimaan pembayaran, dan lembar 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai undang-undang. Oke, bagus sekali ya. Jadi dia menyebutkan bahwasannya SSP tadi harus dibuat rangkap 5. Nah, penjelasannya sudah dijelaskan sama Revani tadi di depan ya. Berarti kamu memperhatikan penjelasan dari teman-teman gitu ya. Kemudian mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan kesimpulannya, silakan. Ya, silakan. Surat ketetapan pajak dibagi menjadi 4, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil.
Oke, siap. Jadi SKP dibagi menjadi 4. SKP lebih kurang bayar, kemudian kurang bayar tambahan, kemudian lebih bayar, kalau misalnya lebih bayar, kurang bayar itu berarti antara yang kamu setorkan dengan yang seharusnya disetorkan itu berarti lebih kecil yang kamu setorkan, makanya kurang, tidak sesuai dengan seharusnya. Misalnya Refarin di lalu seharusnya menyetorkan 250 juta, tapi yang kamu setorkan 200. Setelah ditelisik ternyata berarti kekurangannya kan 50 juta. Nah, itu berarti kurang bayar ya. Kemudian ada yang lebih bayar, kemudian yang kurang bayar tambahan, kemudian ada yang pajak nihil. Kalau nihil berarti ya sudah nol, tidak ada selisih. Berarti antara yang kamu setorkan dengan hasil cross check dari Ditjen Pajak itu sama, gitu ya. Berarti tidak ada kekeliruan. Kemudian mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan, silakan. Ya, silakan Bella. Selain SSP dan SKP, tadi kita sudah mengetahui kaitannya dengan STP atau surat setoran pajak, yang mana surat tersebut digunakan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP ini hanya diterbitkan dalam hal-hal tertentu saja. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Bella ya. Kesimpulannya bagus sekali dari Bella ya. Jadi tadi selain kita belajar kaitannya dengan pengaplikasian SSP di dalam formulir, kemudian kita juga belajar kaitannya dengan SKP, kemudian tadi Bella juga menyebutkan STP ya, surat tagihan pajak. Bahwasanya STP itu tidak serta-merta begitu saja langsung diterbitkan, tapi STP diterbitkan jika ada hal-hal yang memang terjadi. Contohnya itu tadi kurang bayar, atau mungkin terjadi kelebihan pembayaran dari wajib pajak, baru STP itu diterbitkan. Tidak serta-merta itu diterbitkan begitu saja ya. Nah, itu adalah gambaran kaitannya dengan atau kesimpulan kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke ya, semuanya Mbak Amin rasa sepertinya sudah memahami ya. Kalian juga bisa nanti mempelajari LKPD sama handout yang sudah Mbak Amin berikan ya. Di situ kalian bisa membuka kembali, mereview kembali, boleh kalian pelajari lagi. Nah, kemudian di situ juga ada soal kasus mandiri, ya. Itu bisa kamu kerjakan di rumah. Sekarang silahkan hasil diskusi kelompok yang tadi dikumpulkan ke Mbak Amin, perwakilan saja yang mengumpulkan. Hasil diskusi kelompoknya dikumpulkan ke Bu Amin. Ya, yang ini silahkan dikumpulkan ke Bu Amin. Oke, sudah mengumpulkan semuanya ya? Sudah. Alhamdulillah waktunya sudah habis, maka untuk pembelajaran pada hari ini kita sudahi sampai di sini ya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar kaitannya dengan PH pasal 21. Jadi kita akan belajar kaitannya dengan PPh pasal 21 ya. Jadi kalian bisa mempelajari terlebih dahulu di rumah itu, di LKPD atau di handoutnya, bisa dibuka lagi. Nanti pada pertemuan berikutnya biar kalian itu sudah punya gambaran kaitannya dengan materi yang akan baru sampaikan, gitu ya. Nah itu, jadi tugas kalian tadi ada 2, yaitu mengerjakan soal mandiri yang ada di LKPD. Kemudian yang kedua yaitu belajar kaitannya dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sudah paham ya semuanya ya? Oke, siap, mantap sekali, masih semangat sampai sore ya. Nah, karena sudah selesai, maka silakan kita tutup dengan doa biar pembelajaran kita pada hari ini itu diberikan manfaat ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mulai. Doa selesai. Mbak Amin akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih ya karena sudah semangat sampai akhir. Kemudian semoga kalian juga selalu diberikan kesehatan, jaga kesehatan karena ini musimnya musim hujan ya. Iya.
kalau misalnya ada salah-salah kata dari Mbak Amin, ya. Mbak Amin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.